Shalom saudara yang terkasih, bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami agar kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi saudara sekalian. Saudara, pagi ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Dan renungan pada pagi hari ini saya beri judul, Yesus berjalan di atas air. Dalam perikop ini kita dapat merenungkan dua hal. Yang pertama, Yesus adalah Allah yang bersedia menolong kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita perhatikan perikop ini, setelah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, setelah menyuruh orang banyak untuk pulang, dalam kelelahannya, Yesus segera naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Tetapi tidak lama setelah itu, perahu murid-muridnya mulai diombang-ambingkan oleh angin sakal. Mari kita perhatikan respon Yesus saat mengetahui bahwa murid-muridnya sedang ketakutan. Yesus meninggalkan waktu istirahatnya dan datang menghampiri murid-muridnya. Dan kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sebab murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air dan ketakutan dan menyangka bahwa itu adalah hantu. Sehingga Yesus mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, melalui hal ini kita dapat melihat bahwa Ia adalah Allah yang mengasihi dan bersedia untuk selalu menolong kita. Ia tidak pernah tertidur, Ia adalah Allah yang tidak pernah hilang kuasanya, atau Ia adalah Allah yang berkurang kasihnya, kasih setianya kepada anak-anak yang senantiasa berharap kepadanya. Lalu ada hal kedua yang dapat kita renungkan melalui perikop ini, yaitu pandanglah kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat Petrus melihat bahwa yang berjalan di atas air adalah Yesus, ia kemudian meminta Yesus untuk memerintahkannya agar datang kepadanya. Yesus kemudian menyetujui permintaan Petrus dan mulailah Petrus berjalan di atas air. Petrus benar-benar berjalan di atas air. Namun ketika ia mulai melihat bahaya-bahaya di sekitarnya, Petrus mulai merasakan tiupan angin. Pandangannya tidak lagi tertuju kepada Yesus, tetapi badai yang sedang terjadi saat itu. Oleh sebab itu, Yesus menegur Petrus sebab tidak mempercayai, bahkan menjadi bimbang pada kuasa dan perkataannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan iman kita, mungkin saja ada situasi-situasi yang tidak terduga terjadi dan dapat melemahkan iman kita pada Allah. Tetapi marilah kita tetap memandang dan mempercayai bahwa Allah tetap memiliki kuasa untuk memegang kendali kehidupan kita. Saudara, mari sejenak kita renungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.
Saudara, di tengah situasi kehidupan yang tidak menentu akibat pandemi saat ini, apakah mata hati saudara masih tetap dapat memandang Yesus dan mempercayainya sebagai Allah yang memegang kendali kehidupan? Saudara, percayalah bahwa Ia adalah Allah yang sanggup menolong dan tetap memegang kendali kehidupan, bahkan di tengah situasi yang tidak terkendali sekalipun. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau berikan pada kami pada pagi hari ini. Menguatkan iman kami, Tuhan, di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi saat ini, Tuhan. Kami tidak akan mempercayai situasi-situasi yang sedang terjadi di sekitar kami, tapi kami mau mengarahkan hati Tuhan, pandangan kami hanya kepadamu, Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang sanggup dan tidak hilang kuasanya, Tuhan, untuk dapat mengubahkan situasi yang saat ini sedang terjadi, Tuhan. Dan kami tahu bahwa apa yang terjadi saat ini semuanya adalah untuk kebaikan umat-Mu, Tuhan. Dan kami mau serahkan, Tuhan, kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya sepanjang hari ini Allah akan menolong kami, membantu kami di dalam segala sesuatu yang harus kami kerjakan. Dan kami juga percaya bahwa Allah akan memelihara kami, Allah akan menjaga kami, Allah akan melindungi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih. Dan kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terus berbicara dalam hati kami. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.